Hai Bunda, mantan penyanyi cilik Dea Ananda saat ini tengah hamil anak pertama Bun. Usia kandungannya sudah memasuki usia 20 minggu atau sudah masuk ke trimester kedua kehamilan. Dea Ananda dan sang suami Ariel Niji memutuskan untuk mendapatkan momongan melalui program bayi tabung. Namun bukan tanpa alasan Bunda. Pasangan yang sudah menikah 12 tahun ini memulai program sejak tahun 2020. Perjuangan Dea dan suami untuk mendapatkan momongan tidak mudah Bun. Ia harus menjalani serangkaian prosedur medis karena sempat mengalami polycystic ovary syndrome atau PCOS, kemudian endometriosis dan hydrosalping. Untuk program hamil ini yang kedua kali, tapi untuk bayi tabung yang pertama kali di Bocah Indonesia, dan kita start berjodoh sama Bocah Indonesia itu tahun 2020 akhir. Nah 2020 itu kita ketemu dokter Cynthia, terus kalau Ariel ada androlognya, ketemu dokter Tiara. Jadi habis ketemu dokter Cynthia diperiksa kan, terus udah gitu ternyata disaranin laparoskopi. Tapi sebelumnya pas diperiksa emang ada PCOS gitu. Oh ada PCOS nih, oh yaudah. Tapi harus dilaparoskopi lagi karena dicurigai ada hydrosalping. Jadi itu kayak penyumbatan di tuba kiri kanan. Nah itu akhirnya aku laparoskopi dulu sama dokter Lucky, dioperasi. Habis itu diangkat tubanya kiri kanan. Habis itu sambil dilaparoskopi lagi ketahuan di dalamnya ternyata ada endometriosis. Udah diangkat juga. Selain Dea, sang suami Ariel juga harus menjalani berbagai pemeriksaan Bun, termasuk pemeriksaan kualitas sperma. Habis itu nggak langsung bayi tabung karena dia analisa sperma dulu, terus ketemu dokter Tiara, terus kemarin karena dia overweight, jadi kualitasnya kurang ya. Ya, jadi ada perbaikan dulu, olahraga. Dia ngurusin badan deh pokoknya. Ya, minum vitamin dari sini juga. Terus berapa? Kira-kira 2 bulanan. Iya, 2-3 bulan. Setelah itu juga setelah berapa? 3 kali analisa. Ya, 3 kali analisa akhirnya udah bagus. Udah, habis itu baru OPU gitu. Bolak-balik sini untuk dianalisa udah bagus apa belum, sembari saya juga berat badannya diturunin, terus pola makan diperbaikin, pola istirahat diperbaikin gitu. Sama dikasih obat. Ya ada beberapa obat. Sampai akhirnya dapat yang kondisi paling bagus, jadi baru kita mulai ovum pick up barengan spermanya dia juga baru deh. Nah, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan memperbaiki pola hidup, ternyata masih ada hal lain nih Bun yang membuat perjuangan keduanya masih panjang. Nggak langsung embrio transfer, tapi nunggu dulu 3 bulan. Nah, habis itu baru mulai kan persiapan si embrio transfer. Nah, pas mau dicek dulu, pertama-tama si dokter Tiara ngeliat dulu kondisi rahim aku. Ternyata pas pertama kali dicek, rahimnya nggak siap. Kayak mundur lagi bulan depan, rahimnya masih nggak siap juga. Sampai dia sempat ada hysteroskopi operatif tuh kayak, jadi ngecek lagi dia kayaknya dicek lagi rahimnya, diperiksa sambil ya gitulah diperiksa gitu, sambil ada tindakan gitu. Baru abis itu cek lagi, sampai akhirnya dokter nyaranin kamu akupunktur deh gitu. Akhirnya aku akupunktur untuk memperbaiki ketebalan dinding rahimnya, yang intinya akupunktur dulu selama 2 bulan sampai rahimnya bagus. Nah ternyata ada peningkatan gitu, baru deh dinyatakan oke, boleh nih embrio transfer gitu. Jadi cukup lama sih, jadi aku mikir sempat kayak oh ini jangan-jangan baru embrio transfer 2022 gitu. Ternyata enggak, kita udah embrio transfer Agustus ya. Agustus dan ternyata berhasil. Setelah menjalani transfer embrio, keduanya siap menanti kehamilan nih Bunda. Habis embrio transfer gitu kan, kalau bayi tabung kita ada 2 weeks waiting ya, kan kita nunggu ya Mbak ya. Habis nunggu, dokternya sih yang nanya, kamu bisa cek tuh pakai test pack gitu. Tapi karena kita deg-degan, aku mundurin besok-besok aja, ntar aja deh gitu. Udah, aku besoknya dicek ternyata garisnya positif. Tapi kita nggak heboh ya, karena kayak nggak percaya gitu. Jadi cuma kayak, masa sih aku kasih lihat ke dia kan. Kita juga kayak, oh ini artinya apa? Iya. Kita kayak gitu, sampai kita WhatsApp dokter nih kita fotoin. Terus dokternya bilang itu jelas banget. Oke, akhirnya besok disuruh datang. Udah sampai, tapi baru percaya kalau aku hamil tuh pas kayak minggu dimana kita bisa dengerin denyut jantung. Sebelumnya tuh kayak denial gitu loh, karena
Nggak tahu kenapa ya. Kenapa ya gue dinanya? Ya kita less expectation. Karena kita less expectation gitu loh. Mengingat banyak kita suka dengar gitu loh kan, orang bisa bayi tabung lebih dari sekali gitu. Jadi kita ngalir aja. Benar-benar sampai bisa kedengeran detak jantung pertama itu new experience yang bikin kita wow. Iya. Beneran nih. Beneran. Wah, ikut senang sekaligus terharu ya Bun mendengar cerita perjuangan Dea dan suami untuk mendapatkan momongan. Memang tidak mudah, namun perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Bagaimana cerita ngidam pertama Dea Ananda? Simak di video berikutnya ya Bunda.